Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, NIM H0420504, Prodi Pendidikan Fisika. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang multimedia pembelajaran. Dengan mempersingkat waktu, kita langsung saja. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran merupakan komponen sistem penyampaian pengajaran untuk mendukung proses pembelajaran. Pengembangan multimedia tersebut dilandasi oleh kegiatan belajar mengajar yang efektif, interaktif, dan menyenangkan dengan dukungan media pembelajaran menarik perhatian murid. Baik, selanjutnya yaitu tentang sejarah multimedia pembelajaran. Dimulai pada tahun 1960, pada saat komputer telah menghasilkan teks sara dan grafik yang walaupun masih sangat sederhana, tetapi sudah bisa digunakan dalam media pendidikan pada tahun 1966. Bapak Plato mengembangkan pembelajaran berbasis komputer di University of Illinois. Kemudian uji coba pembelajaran berbasis komputer pertama kali dilakukan pada tahun 1976. Sejak saat itulah pembelajaran berbasis komputer mulai dipublikasikan dan digunakan di sekolah umum sebagai media pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu karakteristik multimedia pembelajaran. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Dan yang kedua, bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Dan yang terakhir yaitu bersifat mandiri dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Selanjutnya tentang fungsi multimedia pembelajaran. Yang pertama, mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Yang ketiga, memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan dikendalikan. Dan yang terakhir yaitu mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, atau percobaan dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita bahas yaitu tentang format multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu ada tutorial, di mana dimaksud format atau sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang di dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh seorang guru atau instruktur. Yang kedua yaitu drill dan practice, di mana dimaksud di sini format ini dimaksud untuk melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan suatu konsep. Yang ketiga ada simulasi. Maksudnya di sini multimedia pembelajaran atau dengan format ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Misalnya, untuk mensimulasikan pesawat terbang, di mana pengguna seolah-olah melakukan aktivitas menerbangkan pesawat terbang, menjalankan usaha kecil, atau pengendalian pembangkit listrik tenaga nuklir, dan lain-lain. Yang keempat ada percobaan atau eksperimen. Format ini maksudnya mirip dengan format simulasi, namun lebih ditunjukkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen, seperti kegiatan praktikum di laboratorium fisika misalnya, biologi misalnya, atau kimia.
Yang terakhir ada permainan. Mana maksudnya di sini? Tentu saja bentuk permainan yang disajikan di sini tetap mengacu pada proses pembelajaran, dan dengan program multimedia Beporat ini diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Dengan demikian, pengguna tidak merasa bahwa mereka sesungguhnya sedang bermain atau sedang belajar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan. Maksudnya di sini media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Yang kedua yaitu praktis, luas, dan bertahan. Maksudnya di sini media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu mampu dan terampil menggunakan. Maksudnya adalah apapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Keterampilan penggunaan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa sehingga siswa juga mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Keempat yaitu pengelompokan sasaran. Maksudnya di sini siswa terdiri dari banyak kelompok belajar yang heterogen antara kelompok satu dengan yang lain. Tentu saja tidak akan sama. Untuk itu, pemilihan media pembelajaran tidak dapat disamaratakan. Memang untuk media pembelajaran tertentu yang bersifat universal masih dapat digunakan. Namun, untuk yang lebih khusus, masing-masing kelompok belajar harus dipertimbangkan pemilihan media pembelajaran untuk masing-masing kelompok. Terakhir yaitu mutu teknis. Maksudnya di sini pemilihan media yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Guru tidak bisa asal begitu saja menentukan media pembelajaran meskipun sudah memenuhi kriteria sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu bersifat teks. Teks adalah komponen dari multimedia yang penting untuk menyampaikan suatu informasi. Karena teks komponen ini sangat sederhana, selain tidak memerlukan tempat penyimpanan yang banyak, teks tersimpan dalam bentuk file yang terdiri dari kata, kalimat, dan paragraf alinea. Yang kedua yaitu gambar grafik. Nah, maksudnya di sini gambar atau grafik akan mempermudah seseorang untuk memahami suatu informasi. Ketiga yaitu audio suara. Audio suara memiliki peran penting juga dalam multimedia untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya yaitu bersifat video. Video atau dalam multimedia ialah gambar yang berurutan, live video, serta full motion. Kelima yaitu bersifat animasi, kumpulan dari beberapa gambar yang disusun dan ditampilkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambar hidup atau seperti bergerak disebut animasi. Nah, yang terakhir yaitu bersifat interaktif link. Komponen yang terakhir merupakan interaktif link. Komponen ini berguna untuk menyempurnakan multimedia. Mengapa? Karena sebagian multimedia ialah interaktif. Maksudnya ialah user dapat menekan objek atau mouse pada screen, misalnya teks atau button yang menyebabkan program melakukan suatu perintah yang ditekan. Interaktif link. Baik, pembahasan terakhir yaitu tentang solusi saran bagi pengguna media. Dari diri saya pribadi yaitu
Gunakanlah media secara bijak dan perbanyak pula sosialisasi dengan orang lain. Jangan terlalu bergantung dengan media sosial. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.